Pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu untuk memudahkan pekerjaan dan usaha manusia. Pesawat sederhana terbagi menjadi 4 jenis. Ada tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Pengungkit atau tuas. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengungkit jenis pertama yaitu pengungkit yang titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Dapat juga dikatakan bahwa titik beban dan titik kuasa berada pada sisi berlainan dari titik tumpu. Contohnya, jungkat-jungkit, gunting, dan timbangan. Yang kedua, pengungkit jenis kedua yaitu pengungkit yang titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga, yaitu pengungkit yang titik kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya sekop dan penjepit makanan. Jenis yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut, yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Adapun contoh bidang miring yang pertama, tangga pada rumah atau bangunan dibuat bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok. Hal ini dilakukan untuk memperkecil gaya dan usaha. Yang kedua, jalan di daerah pegunungan selalu berkelok-kelok. Hal ini bertujuan agar jalan menjadi lebih mudah untuk dilewati kendaraan. Yang ketiga, menaikkan drum ke atas truk menggunakan papan kayu yang dimiringkan. Hal ini menggunakan prinsip bidang miring. Yang keempat, pisau termasuk alat yang juga menggunakan prinsip bidang miring. Yang kelima, kapak termasuk alat yang menerapkan konsep bidang miring. Yang keenam, sekruk. Dan yang ketujuh, dongkrak, yang dimana dongkrak ini merupakan penerapan bidang miring karena menggunakan prinsip yang sama dengan sekruk. Hal tersebut, contoh-contohnya, termasuk dalam bidang miring. Contoh-contoh dalam bidang miring tersebut dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena alat tersebut dapat mempermudah pekerjaan seseorang. Jenis yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah salah satu jenis dari pesawat sederhana. Katrol ini sering digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan yang berat. Cara kerja katrol sendiri dilakukan dengan memanfaatkan roda yang berputar pada porosnya, disertai diberi tali atau rantai di bagian sisi. Pada katrol terdapat 3 jenis katrol diantaranya. Yang pertama yaitu katrol tetap. Contoh penggunaannya yaitu mengambil air di sumur, mengangkut barang pada bangunan, dan menaikkan bendera. Katrol yang kedua yaitu katrol bergerak. Contohnya alat pengangkut peti kemas dan alat pengangkut bahan bangunan pada pembangunan gedung bertingkat. Dan yang terakhir yaitu katrol majemuk. Katrol ini lebih sering digunakan untuk perahu layar besar yang menggunakan tali dan katrol lain yang berbeda. Mereka juga digunakan di berbagai lokasi konstruksi yang diperlukan untuk mengangkat alat berat. Contohnya, katrol majemuk yang dapat diketahui adalah kren. Adapun contoh macam-macam katrol bisa lihat yaitu yang pertama adalah katrol tetap. Contohnya, seseorang sedang menarik air dari sumur. Yang kedua yaitu katrol bergerak, yaitu seperti mengangkat peti kemas. Dan yang terakhir yaitu katrol majemuk, yang dimana katrol tersebut seperti alat kren yang mengangkat alat yang berat. Selanjutnya yang keempat yaitu roda berporos. Roda berporos adalah jenis pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Pemanfaatan roda berporos ini dapat digunakan untuk memindahkan benda dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak gaya. Adapun contoh dari roda berporos tersebut, yang pertama gerobak atau pedati, yang kedua roda sepeda, yang ketiga setir mobil, yang keempat bor tangan, yang kelima gerinda, yang keenam setir kapal, dan yang terakhir roda kendaraan. Nah, alat ini sering kita temui dan digunakan dalam keseharian. Selanjutnya yaitu penjelasan dari fungsi roda berporos. Nah, fungsi utama roda berporos adalah untuk mengurangi gesekan antara permukaan benda dan permukaan yang digerakkan. Ketika benda diletakkan di atas roda, maka gaya yang diberikan untuk menggerakkan benda akan menghasilkan momen gaya yang menyebabkan roda berputar di sekitar porosnya. Roda berporos digunakan untuk sarana transportasi seperti gerobak, sepeda, dan mobil untuk keperluan angkut-mengangkut.
Selain itu, beberapa peralatan juga termasuk golongan roda berporos seperti setir mobil dan gerinda. Dengan demikian, beban dapat digerakkan dengan lebih mudah karena gesekan antara permukaan roda dan permukaan benda menjadi lebih rendah. Roda berporos itu sendiri terdiri atas dua bagian, yakni roda dan poros. Roda adalah objek berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji, sedangkan poros adalah bagian yang melekat tetap di tengah roda dan biasanya berpenampang bulat. Poros berperan untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerakan roda. Jadi, roda berputar, maka poros akan ikut berputar. Biasanya putaran roda lebih besar daripada putaran poros.